Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang juga disiarkan bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, dan sahabat Jawa Timur, untuk mengawali jumpa kita di Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi hari ini Rabu 21 Oktober 2020, kita akan bergabung bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo mengabarkan PJ Bupati Sidoarjo kunjungi 2 SDN paling terpencil di Sidoarjo. Selengkapnya bersama Karina, silakan Karin. Ya, baik, dan selanjutnya kita coba untuk bergabung dulu bersama Risma Erina, sahabat Jawa Timur. Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Pasien COVID-19 yang meninggal di Kabupaten Blitar mayoritas berpenyakit penyerta. Selengkapnya bersama Risma, silakan Risma. Baik, belum bisa tersambung bersama Risma Erina. Kita coba bergabung dulu dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan bahwa tambah 5 kasus, 2 konfirmasi COVID-19 di kota Madiun. Selengkapnya bersama Kiki, silakan Kiki dengan laporan selengkapnya. Suara Madiun, COVID-19 masih mengancam. 2 lagi kasus konfirmasi terjadi di kota Madiun. Tambahan ini menjadikan total kasus konfirmasi menjadi 151 di kota Pendekar. Kendati begitu, kasus kesembuhan juga cukup tinggi. Setidaknya 5 kasus sembuh bersamaan 2 konfirmasi baru tersebut. Kasus sembuh datang dari nomor 118, 119, 143, 145, dan 147. Kasus konfirmasi nomor 150 berinisial KS, 11 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Sogaten. KS merupakan kontak kasus nomor 145. Sementara itu, KS melakukan isolasi dan dirawat di tempat karantina dengan kondisi stabil tanpa keluhan. Sedangkan seluruh kontak lainnya telah dilakukan swab test dengan hasil negatif. Sahabat, kasus selanjutnya nomor 151 berinisial YS, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Demangan. YS merupakan kontak kasus nomor 149. Sama dengan kasus nomor 150, YS juga dilakukan rapid test dan swab test karena berstatus kontak erat. Sahabat, seluruh kontak lainnya telah dilakukan rapid test dengan hasil non-reaktif dan swab test dengan hasil negatif. Seperti diberitakan, kasus nomor 149 merupakan warga Demangan yang terkonfirmasi COVID-19 pada 16 Oktober lalu. Data dari dashboard.madiunkota.go.id menjadi 151 orang terkonfirmasi COVID-19. 136 diantaranya telah sembuh, 7 orang lainnya masih dalam perawatan, dan 8 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Dan selanjutnya sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo kali ini dari LPPL Malawapati FM Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, ada 4 orang sembuh dan tambahan 7 terkonfirmasi positif. Selengkapnya kita simak laporan Iwan Siswoyo, silakan. Ya, sahabat, data sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada Selasa kemarin, jumlah pasien sembuh terdapat sebanyak 4 orang. Namun, ada pula tambahan kasus baru, yakni sebanyak 7 orang, serta ada 1 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Bojonegoro Masih menuturkan, penambahan 7 orang tersebut berasal dari Dander 2 orang, Kecamatan Bojonegoro sebanyak 5 orang, dan dinyatakan meninggal dunia dari Kecamatan Burno. Sampai dengan hari ini, konfirmasi positif kumulatif sebanyak 512 orang, meliputi aktif atau dirawat 43 orang, dan sembuh 415 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan Siswoyo dari Malawapati FM Bojonegoro. Dan sahabat Jawa Timur, kita coba kembali bergabung bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo mengabarkan bahwa PJ Bupati Sidoarjo kunjungi 2 SDN paling terpencil di Sidoarjo. Selengkapnya bersama Karin, silakan. Ya baik, terima kasih Tika dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. 2
Dua SD negeri terpencil di Sidoarjo, yaitu SDN Gebang 2, Dusun Kucuan, Kecamatan Sidoarjo, dan SD Negeri Sawan 2, Dusun Kepentingan, Kecamatan Buduran, dikunjungi Hudoyono, PJ Bupati Sidoarjo pada Selasa 20 Oktober kemarin. Berbeda dengan sekolah-sekolah lain di Sidoarjo, di mana para siswa di masa pandemi COVID-19 melalui proses belajar mengajar bisa dilakukan secara daring. Di dua SD negeri ini, proses belajar daring tidak bisa berjalan maksimal karena terkendala sinyal internet, dan rata-rata siswanya juga tidak memiliki handphone. Demi untuk mengejar kurikulum supaya tidak tertinggal, anak-anak tetap masuk sekolah seperti biasa, hanya saja tidak penuh. Seperti yang ada di SD Negeri 2 Gebang, diberlakukan sekolah 1 minggu masuk, kemudian minggu berikutnya belajar di rumah dengan membawa tugas yang diberikan oleh wali kelasnya. Budiono mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh guru-guru di 2 SD negeri itu, meski di tengah masa pandemi COVID-19 ini tetap peduli terhadap nasib anak didiknya dengan mengajar tatap muka. Karena di kedua dusun ini penduduknya tidak ada yang terpapar COVID-19 dan tingkat kewaspadaan warganya yang tinggi. Guru-guru yang mengajar di sekolah SD Negeri Gebang 2 ini ada 4 guru dan jumlah total siswa sebanyak 27 anak. Keputusan belajar tatap muka di masa pandemi ini juga atas dasar keputusan hasil musyawarah antara guru dengan para wali kelasnya. Budiono juga memastikan penerapan protokol di sekolah berjalan dengan baik. Ia juga meminta agar jumlah tempat cuci tangan di setiap sekolah diperbanyak untuk menghindari siswa secara bergerombol. Demikian saya Karina Purri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Tika. Baik, terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Pasien COVID-19 yang meninggal di Kabupaten Blitar mayoritas berpenyakit penyerta. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Ya, baik, hingga kini penyebaran virus corona di Kabupaten Blitar masih terus berlanjut. Setiap harinya masih ada penambahan kasus baru pasien yang terkonfirmasi positif. Sedangkan angka kesembuhan tetap ada dan jumlah pasien yang meninggal ini landai. Yang terpenting masyarakat masih tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisnayakti mengatakan sejauh ini jumlah pasien COVID-19 yang meninggal ada 49 orang, di mana dari total keseluruhan itu rata-rata meninggal karena ada penyakit lain. Menurutnya berdasarkan data yang masuk, ada sejumlah komorbid yang berpengaruh seperti penyakit darah tinggi, diabetes, dan juga jantung. Sementara itu untuk rentan usia yang paling tinggi sekitar 15 hingga 50 tahun. Ia berharap masyarakat ini bisa tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Krisna menambahkan jumlah kumulatif pasien positif COVID di Kabupaten Blitar mencapai 706 orang pada Selasa 20 Oktober. Dengan rincian sebanyak 608 pasien dinyatakan sembuh, 49 pasien masih menjalani observasi di rumah sakit rujukan maupun di tempat isolasi khusus, dan 49 pasien dinyatakan meninggal dunia. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dan sahabat Jawa Timur. Informasi yang disampaikan oleh Risma sebagai kabar terakhir juga yang bisa kami hadirkan untuk Anda di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 untuk edisi hari ini. Anda bisa tetap ikuti kembali perkembangan atau update persebaran COVID-19 di Jawa Timur setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang juga disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Prahadia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malowopati FM Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Sahabat, saya pamit dulu undur diri dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.